Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan SPI, MSI selaku penguji, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach, dan selamat datang pada Bapak Amuri M. Amin selaku mentor dari Bapak Landry Arif Utama. Baik, langsung saja Pak Bahrun, kami persilakan. Baik, makasih banyak Pak Afgan selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan SPI, MSI selaku penguji yang saya hormati, Pak Amuri M. Amin selaku mentor yang saya hormati. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama. Muhammad Arif Alif. Muhammad Landry Alif. Ya? Muhammad Landry Alif. Oh iya, Muhammad Landry Alif Utama. Iya, Pak. Selaku presenter yang sama kita banggakan. Baik, kita masuk pada sesi kelima dari 11 yang terjadwal. Bersama-sama kita ikuti paparan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Bina Marga Pengawasan Jalan dan Jembatan Bina Marga. Pak Landry, waktu kita terbatas ya. Makanya paparan ini tidak lebih dari 10 menit, dimulai dari sekarang, saya silakan. Izin share screen Pak, tadi ini kok. Di atas. Oke, Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bahrun selaku coach saya, terhormat Bapak Rahmat Gunawan selaku penguji, yang kami hormati Bapak Amuri M. Amin selaku mentor saya, dan Bapak Afgan evaluator. Sebelum saya mulai pemaparan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Landry Alif Utama. Saya bekerja di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan. Oh ya, siapa? Saya langsung saja barangkali Pak ya. Ya. Ya, saya akan memaparkan mengenai optimalisasi penggunaan aplikasi sistem informasi bina marga pengawasan jalan dan jembatan di bidang bina marga. Diawali dari uraian tugas pengawas jalan dan jembatan. Yang pertama itu menerima data pengawasan proyek jalan sesuai dengan prosedur untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, mengklasifikasi data pengawasan proyek jalan sesuai prosedur dan ketentuan. Yang ketiga, mempelajari data pengawasan proyek jalan. Yang keempat, melakukan identifikasi masalah perencanaan. Yang kelima, mengawasi pekerjaan pembangunan jalan sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan. Yang keenam, mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, melaporkan pelaksanaan tugas yang meliputi laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur. Dan yang ke-8, yaitu melakukan tugas kedinasan lain atau biasa disebut dengan SPPD, Pak. Dalam hal ini, saya mengangkat isu berdasarkan uraian tugas saya itu melaporkan pelaksanaan tugas meliputi laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Identifikasi isu, ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama yaitu belum maksimalnya penyimpanan data perencanaan. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi Sinaga Sistem Informasi Bina Marga dalam pelaporan jalan dan jembatan. Yang ketiga, belum optimalnya pengarsipan di bidang bina marga PUPR Kabupaten Banggai. Dari ketiga isu ini, saya akan melakukan penentuan isu atau saya akan mengangkat isu berdasarkan sistem USG, yaitu urgensi, serius, dan growth atau buruknya. Untuk penentuan ini saya melakukan diskusi dengan teman-teman. Untuk penilaiannya USG ini saya melakukan diskusi dengan teman-teman pengawas dan juga pimpinan, sehingga menghasilkan nilai sebagai yang ada tercantum dalam ini. Dan nilai tertinggi itu yaitu belum optimalnya penggunaan aplikasi Sinaga Sistem Informasi Bina Marga dalam pelaporan jalan dan jembatan. Hal tersebut
kita dapat identifikasi melalui diagram fishbone. Yang pertama men, yaitu rendahnya skill petugas pengawas dalam memanfaatkan aplikasi Sinaga. Suppliernya belum adanya sosialisasi penggunaan aplikasi Sinaga, sistem belum seluruhnya petugas memanfaatkan aplikasi Sinaga, dan pelaporan masih manual. Sehingga menghasilkan gagasan dari belum optimalnya penggunaan aplikasi Sinaga, pelaporan jalan dan jembatan, saya mengangkat gagasan yang pertama itu pembuatan manual book atau buku petunjuk untuk dapat memudahkan pengawas dalam penggunaan aplikasi Sinaga dan pelaporan jalan dan jembatan. Yang kedua yaitu pembuatan video peragaan atau video tutorial untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sinaga. Selanjutnya berikut ini adalah rencana kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama yaitu melakukan persiapan pembuatan video peragaan dan manual book aplikasi Sinaga. Tahapannya yaitu melakukan konsultasi dengan atasan, outputnya tersampainya rencana aktualisasi dan catatan penting. Kemudian tahapan yang kedua melakukan diskusi internal dengan petugas terkait. Dalam hal ini pengawas jalan dan jembatan, outputnya itu catatan dan masukan. Dan yang ketiga menyusun outline manual book dan outputnya itu dukungan dari pimpinan. Tahapan pertama ini keterkaitan substansi dengan mata pelatihan. Yang pertama itu akuntabel, harmonis, dan adaptif. Dan tahapan yang kedua keterkaitan substansinya berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan ketiga keterkaitannya akuntabel, adaptif. Kontribusi terhadap visi misi Pemda mengacu pada misi yang keenam yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel yang merupakan prinsip kepemimpinan yang baik atau good governance. Penguatan nilai, kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua pembuatan panduan manual book dan video peragaan. Tahapan di sini ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama mempelajari kembali aplikasi Sinaga, outputnya terpenuhi pembelajaran tentang aplikasi Sinaga. Keterkaitan substansi pelatihannya kompeten, adaptif. Tahapan yang kedua membuat desain manual book, outputnya itu tersedianya desain manual book. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang ketiga itu membuat desain video peraga, outputnya tersedianya desain video peragaan. Keterkaitan substansinya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang keempat yaitu uji coba penggunaan manual book melalui aplikasi Sinaga. Outputnya itu hasil desain yang saya serahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Tahapan yang kelima untuk kegiatan kedua ini yaitu finalisasi pembuatan manual book dan video peragaan. Outputnya itu manual book dan video peragaan atau video tutorial. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel dan kompeten. Kontribusi terhadap visi dan misi Pemda itu hampir sama dengan yang pertama, yaitu mengacu pada misi Bupati yang keenam, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel, penguatan nilai OPD, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga ada yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi Sinaga. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menyiapkan bahan atau materi sosialisasi. Outputnya itu materi sosialisasi, manual book, dan video peragaan. Keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang kedua menyiapkan peserta sosialisasi, dalam hal ini pengawas jalan dan jembatan yang ada di Bina Marga. Output kumpulnya peserta sosialisasi, dalam hal ini pengawas. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, harmonis, dan adaptif. Tahapan yang ketiga dari kegiatan ketiga ini melaksanakan sosialisasi. Outputnya terlaksananya sosialisasi atau bimbingan teknis aplikasi Sinaga melalui manual book dan video peragaan. Keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kontribusi visi misi Pemda yaitu di misi yang keenam, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan yang keempat, implementasi penggunaan aplikasi Sinaga. Tahapan yang pertama, mengumpulkan data progres, outputnya data progres jalan dan jembatan, keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua, menginput data progres, outputnya ini terinputnya data jalan dan jembatan di aplikasi Sinaga. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Tahapan yang terakhir dalam kegiatan keempat ini yaitu monitoring dan mengawasi penginputan data. Outputnya itu laporan data pengawasan kepada pimpinan melalui aplikasi Sinaga. Keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kolaboratif. Kontribusi visi misi Pemda sama dengan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan kelima atau kegiatan terakhir yaitu mengevaluasi hasil dari penggunaan aplikasi Sinaga. Tahapannya ada 3. Yang pertama menyusun instrumen evaluasi, outputnya tersedianya form evaluasi penggunaan aplikasi Sinaga, keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, dan kompeten. Tahapan yang kedua menyebarkan angket untuk mengevaluasi, outputnya itu terisinya angket evaluasi penggunaan aplikasi Sinaga. Keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan penilaian, outputnya pemahaman pengawas terhadap aplikasi Sinaga, keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Jadi sekian pemaparan dari saya mengenai optimalisasi penggunaan aplikasi Sinaga di bidang Bina Marga. Cukup saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Muhammad Landri. Pas 10 Terima kasih, menit. Pak. Pak Mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama. Maka selanjutnya kami sangat membutuhkan penguatan, mungkin juga klarifikasi. Bisa di stop share dulu Pak Landri. Siap. Menurut pengalaman beliau bahwa ada aplikasi kemudian diberi nama Sinaga tetapi tidak efektif. Menurut pengalaman beliau bertugas beberapa bulan terakhir. Setelah itu muncullah gagasan bagaimana melakukan revitalisasi sekaligus mengembalikan fungsi aplikasi yang ada. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah ini memang dibutuhkan? Begitu kepada Pak Mentor, saya silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rahmat Gunawan sebagai penguji ya, dan Pak Bahrun sebagai coach. Terima kasih Bapak berdua. Juga terima kasih pada Pak Muhammad Landri Alif Utama. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad Landri untuk judul yang optimalisasi penggunaan aplikasi sistem informasi Bina Marga, pengawasan jalan dan jembatan. Sebagai informasi, aplikasi ini baru kita buat di tahun ini. Tahun belum ada. Sehingganya saya berdiskusi dengan mereka, Pak Landri, terkait dengan penggunaan aplikasi ini, karena baru saya membuatnya untuk bagaimana bisa optimal ini sistem yang ada sekarang, karena baru kurang lebih 2 bulan kemarin muncul aplikasi ini. Nah, dengan kemampuan mereka ini, Pak Landri bisa membantu saya di Bina Marga untuk dalam hal yang pertama untuk memaksimalkan penyimpanan data dengan aplikasi ini. Yang kedua, bisa kita dalam pelaksanaan di lapangan perlu ada pengawasan. Sehingga data-data yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengawas di lapangan
bisa melalui aplikasi ini kita mendapat yang lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Ketiga, mengoptimalisnya persiapan pengasipan di bidang bina marga. Nah, dengan aplikasi ini insya Allah arsip-arsip yang ada memang arsip manual, tapi lebih kita tingkatkan lagi dengan menggunakan dengan aplikasi yang saya namakan sistem informasi Bina Marga yang disingkat dengan SINAGA. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Bahrun sebagai coach. Insya Allah barangkali penguji bisa menambahkan, dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Landry. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Mentor atas penguatan yang ada. Selanjutnya untuk melengkapi, mendalami, sekaligus merasionalkan, untuk itu kepada Pak Rahmat Gunawan sebagai penguji dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Andos Haji Bahrun MSI selaku coach. Yang saya hormati Pak Mentor Bapak Amuri M. Amin ST selaku mentor, Pak Afgan selaku BIC, dan yang kita banggakan bersama peserta kita Muhammad Landry Alif Utama. Ya, Pak Alif, Pak Landry ya, atau Pak Alif ini? Pak Landry, Pak. Pak Landry, dipanggil Pak Landry ya? Iya, Pak Landry. Oh, iya. Soalnya kayak lebih enak saya panggil Pak Alif. Ya. Ya, Pak Landry. Iya, Pak. Kegiatan keseharian di Dinas PU Bina Marga. Iya, Pak, di Bina Marga. Oh, di Bina Marga. Di Bina Marga bagian administrasi, bagian apa keseharian? Kalau saya ditempatkan di bagian pengawasan jalan dan jembatan, jadi di lapangan, Pak. Oh, di lapangan, siap. Jadi bersentuhan langsung dengan apa yang sudah direncanakan ini ya? Ya. Oke, apa judulnya tadi, Pak? Optimalisasi penggunaan aplikasi sistem informasi Bina Marga di Bina Marga, Pak. Apa yang mau dioptimalisasi? Penggunaan sistem informasi. Ya. Nah, di dalam sistem informasi itu apa yang diinformasikan? Progres pekerjaan jalan dan jembatan. Progres pekerjaan jalan dan jembatan. Ya. Itu diinformasikan dari lapangan ke instansi atau bagaimana? Ya, instansi. Pencapaian dari lapangan ya, ya dari Pak. Kegiatan di keproyekan. Iya, Pak. Oke, siap. Dalam sistem informasi ini kan baru tahun ini ya. Belum dijalankan, jadi saya memaksimalkan untuk penggunaannya itu, Pak. Untuk aplikasinya Pak Landry pahami. Saya baru pahami sebagian saja, Pak. Makanya di dalam tahapan itu saya masih mau mempelajari lebih dalam lagi untuk penggunaan aplikasinya ini, supaya saya bisa sosialisasikan kepada teman-teman pengawas yang lain. Ya, maksudnya untuk memahami penggunaan aplikasi ini kan belum dijalankan, tapi sudah ada. Nah, aplikasinya ini dibuat sebelum Pak Landry ada di CPNS. Dibuat pas saya sudah ada, Pak. Pas sudah ada. Terus yang belum dipahami apa kalau begitu? Ini kan masih dibuat, Pak. Jadi bukan dibuat. Ini kan belum lama dibuat. Jadi untuk penggunaannya ini perlu saya pelajari kembali lagi. Berarti ada tim teknis yang lebih teknis dalam persoalan penggunaan aplikasi ini. Ya.
Kaitannya berarti Pak Landri mengambil lagi edukasi dari tim teknis tersebut untuk Pak Landri manfaatkan. Oh, kalau untuk memanfaatkan ini, ya saya nanti setelah saya setelah saya pahami, saya pelajari untuk penggunaan ini, saya akan buat video tutorial atau buku petunjuk untuk saya sebarkan kepada pengawas-pengawas yang lain supaya Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena ini ada kaitannya dengan sosialisasi. ya, Artinya ketika kita bicara sosialisasi bahwa peserta harus mampu memahami secara detail penggunaan sistem ini karena akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Makanya harus lebih pada pemahaman dulu terhadap sistem informasi di Sinaga ini. Kemudian baru bisa disebarluaskan tentang penggunaan sistem ini. Di sini kan sebagai pelaksana dan pelaku aktualisasi adalah Pak Landri Alif sendiri yang untuk melaksanakan. Nanti dipahami lebih dalam lagi ya Pak Landri tentang penggunaan Sinaganya ya. Nah, kemudian sosialisasinya ini berapa hari? saya sosialisasinya ini kemungkinan hanya sehari saja Pak. Sehari. Ya. Itu pesertanya berapa orang? Saya mungkin ambil perwakilan dari tiap-tiap korwil saja Pak. Yang dimaksud dengan korwil apa? Oh, apa? Tiap-tiap wilayah. Contoh seperti satu wilayah itu ada 3 kecamatan. Jadi saya ambil wilayah itu saja Pak. Maksudnya tiap-tiap wilayah koordinatornya saja saya sosialisasikan. Jadi setelah dari situ biar koordinatornya yang mensosialisasikan kepada pengawas-pengawas yang lain. Koordinatornya ini kalau 3 wilayah ini mencakup 3 wilayah kecamatan. Ya, satu wilayah mencakup 3. Satu wilayah pegang 3 kecamatan. Maksudnya satu tim pengawasan mencakup 3 wilayah kecamatan. Oh, satu tim itu 3 wilayah kecamatan. Ya. Di Bangkai kan 23 kecamatan. Iya, 23. Nah, kalau 23 kecamatan, kenapa alasan hanya mengambil 3 wilayah? Bukan saya ambil 3 wilayah, maksudnya Pak, dari semua dari semua pengawas itu saya ambil koordinator masing-masing dari Pak, masing-masing dari wilayah. Masing-masing dari wilayah. Tapi semua wilayah itu dapat sekabupaten itu. Iya, dapat. Berarti semuanya hadir untuk mencakup seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bangkai. Ya Pak. Itu pesertanya. Itu berapa jumlahnya? Itu jumlahnya 5 sampai 7 orang. 6 orang ini dilakukan kayaknya kepada training saja ya, kalau modelnya 6 orang training saja untuk melakukan pengoperasian sistem ini. Iya Pak, sekalian dengan training, sekalian dengan kan ini kan juga sudah maksudnya Pak, ini kan sudah pada pekerjaan sudah mulai pada juga pekerjaan di lapangan. Kemungkinan besar atau kemungkinan terburuknya ada beberapa yang belum sempat hadir dalam sosialisasi ini. Mungkin dalam hal ini kita bisa menggunakan sosialisasi secara online. Kalau memang mereka juga maksudnya tidak bisa, saya bisa menggunakan manual book dan peragaan ini supaya bisa memandu mereka dalam penggunaan aplikasinya. Ya, jadi nanti akan dipertajam lagi karena ini adalah rancangan. Rancangan itu membuat sebuah kepastian apa yang akan dilakukan sejak aktualisasi. Jadi sesuatu yang menghasilkan itu, outputnya itu tergantung dari apa yang membuat perencanaan kita hari ini. Jadi pastikan bahwa keberadaan yang akan di training ini berapa pesertanya, ya kan? Berapa pesertanya, kemudian manfaatnya itu representasinya dari mana semua,
apakah perlu dirandom lagi untuk supaya terwakili kepada semua. Jadi harus mampu memastikan agar nanti diaktualisasi nanti tidak seperti apa ya, ngambang. Aduh ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Ya, harus mampu dirancang sedemikian rupa agar apa yang dicita-citakan oleh Pak Landry untuk membantu instansi Pak Landry sendiri itu tercapai, outputnya betul-betul dapat. Jadi apa yang diharapkan oleh Pak Mentor untuk supaya ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, nah itu betul-betul sempurna pada akhirnya. Makanya nanti sistem ini bagus sekali, sistem Sinaga ini bagus sekali. Ini adalah sistem informasi yang perlu dilaksanakan di antara lapangan dan instansi. Cuman teknis pelaksanaannya Pak Landry harus betul-betul manfaatkan ruang-ruang yang tepat. Jangan terburu-buru, akhirnya kacau jadinya nanti. Lebih mending itu terencana betul-betul. Hari ini koordinator ini dulu saya undang, training. Hari ini koordinator ini saya undang, training. Artinya semuanya bergiliran. Jangan ada yang klasikal, ada yang tatap muka, ada yang online. Kan ini sistemnya aplikasi harus dipraktekkan di laptop, harus dipraktekkan secara tatap muka. Ya. Jangan ada yang online, ada yang tatap muka. Akhirnya nanti tidak sama penyampaian informasinya dan cara tangkapnya berbeda juga. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nanti konsultasi dengan Pak Kos persoalan-persoalan yang akan dihadapi di lapangan. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi ini agar sempurna aktualisasi ini dan outputnya betul-betul kena. Tidak hanya sebatas mengumpulkan kewajiban, tapi membantu instansi dan meringankan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan. Itu yang perlu diingatkan ya Pak Landry. Kemudian kan ini sosialisasi kan tidak panjang waktunya, cuma sehari. Jadi pembuktian itu perlu dilakukan ya. Ketika kita training, ketika kita sosialisasi harus ada dokumentasi. Kalau perlu di video lebih akurasi lagi agar nanti di aktualisasi nanti kita bisa membuktikan bahwa kegiatannya Pak Landry betul-betul telah dilaksanakan sesuai dengan rancangannya Pak Landry sendiri. Kemudian panduan manual book ini dibuat Pak Landry sendiri atau sudah disiapkan? Saya buat sendiri Pak untuk memudahkan pengawas mempelajari setelah sosialisasinya atau bimbingan teknisnya itu. Kalau misalkan ada yang kelupaan bagaimana cara penggunaannya, sisa bisa dibuka videonya atau sisa bisa dibuka untuk buku petunjuknya itu. Oke, berarti sama ya dengan video peragaannya. Ya, sama Pak. Oke, ya saya kira bagus sekali ini untuk sistem informasi di lapangan antara instansi, karena itu kadang instansi butuh cepat datanya, di lapangan masih belum siap untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Tapi hadiran Pak Landry saya yakin pasti bisa menyelesaikan ini, dan tergantung dari teknis-teknis bagaimana mensosialisasikan, mentraining teman-teman, bapak-bapak yang koordinator yang ada di lapangan. Saya kira pertanyaan terakhir saya Pak Landry, keterkaitan nilai berakhlak coba dikemukakan dengan apa keterkaitannya dengan kegiatannya Pak Landry. Ya, silakan. Diomongin saja, dicerita saja apa kalau berprestasi pelayanan saya seperti ini, kalau tabel saya seperti ini, loyal saya seperti ini, cerita aja. Kalau untuk berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak itu, saya merujuk pada panduan perilaku atau kata kunci atau afirmasi. Contohnya seperti orientasi pelayanan. Seperti dalam kegiatan pertama di tahapan kedua mendiskusikan internal dengan petugas terkait atau pengawas. Dalam hal ini kan berkaitan terkait pelatihannya itu yaitu orientasi pelayanan. Dalam hal ini saya akan melaksanakannya dengan ramah, cekatan, dan solutif. Kemudian keterkaitan dengan nilai berakhlak itu yaitu akuntabel. Dalam hal ini saya akan menerapkan sifat-sifat bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Kemudian seperti tahapan yang ketiga dalam kegiatan pertama itu menyusun outline manual book.
Yang outputnya itu dukungan dari pimpinan. Saya akan menempatkan nilai akuntabel. Dalam hal ini yaitu integritas, menerapkan nilai integritas, konsisten dan dapat dipercaya. Kemudian adaptif, saya akan menerapkan nilai-nilai yaitu proaktif dalam menyusun outline manual book. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, Pak, sebagai contoh, Pak. Ya, terima kasih karena kita dibatasi oleh waktu, apalagi ini hari Jumat. Kita harus banyak siap-siap sudah untuk siap-siap sholat Jumat. Saya kira harapan saya Pak Landry Alif untuk konsultasi dengan Pak Kos tentang bagaimana tahapan-tahapan sosialisasinya nanti, bagaimana teknis-teknis di lapangan, agar nanti pembuktian ketika aktualisasi itu bisa dilihatkan kepada kami pada saat tatap muka di seminar akhir nanti. Terima kasih banyak kepada Pak Mentor sudah memberikan masukan dan pendampingan terhadap peserta kita. Saya kembalikan kepada Pak Coach. Baik, makasih banyak Pak Penguji. Jadi Pak Arif, saya hanya sekedar Pak Landry, saya sekedar mempertegas supaya jangan kita mispersepsi nanti. Karena seminar akan datang itu kita tinggal menagih bukti saja. Yang pertama ada perbaikan di kegiatan pertama tahap 3 itu menyusun online manual book. Nah, outputnya yang keliru itu, outputnya bukan dukungan pimpinan. Kecuali Pak Landry melakukan konsultasi ya, outputnya dukungan. Jadi ini outputnya ini ya online manual book itu, ya itu satu. Nah ini mulai klarifikasi ini. Pekerjaan kedua, pembuatan panduan manual book dan video peragaan. Ini video apa ini? Yang tutorial itu? Tutorial, Pak. Nah, kalau begitu kasihannya tutorial ya. Nah, dengan demikian dia akan mempengaruhi pekerjaan sosialisasi. Nah, pekerjaan ketiga itu kan sosialisasi. Maka pertegas di sini di pekerjaan yang tahapan yang ketiga, melaksanakan sosialisasi langsung atau online. Karena cuma 6 orang ini. Langsung atau online 6 orang ini. Dengan mengirim video tutorial tadi itu. Mungkin atau dua-dua dilaksanakan supaya jelas. Mungkin dua-dua saya laksanakan, Pak. Tapi kalau mengingat kondisi yang saat ini kan ya kemungkinan terbesar dua-dua akan saya jangan lagi kemungkinan dua-dua. Iya, Pak, dua-dua dilaksanakan ya. Tapi kalau mengingat waktu ke depannya misalkan bisa dikumpul semua, saya akan kumpul semua. Iya, sekarang bersamaan dengan itu kan disebar video tutorialnya ya. Silakan dilihat video tutorialnya, apa tidak jelas bimbing di situ. Oh, siap. Langsung sudah pekerjaan. Begini menginputnya, ini data yang mau dikumpulkan dan seterusnya. Jadi supaya jelas apa yang ditagih penguji pada seminar akhir. Saya kira itu catatan pentingnya Pak Arif, segera ditindaklanjuti, diperbaiki, kemudian dibuatkan halaman persetujuan untuk dilaksanakan. Ditandatangani oleh Pak Penguji. Pak Mentor, waktu kita sudah selesai sehingga saya tidak punya waktu lagi untuk close apa. Baik, kita akhiri seluruh sesi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Afgan. Silakan Pak Afgan. Pak Afgan. Jangan Pak Afgan sudah ketiduran ya. Pak Afgan. Pak Penguji, kita istirahat dulu ya. Boleh istirahat? Kita ini 11 orang, Pak ya? Ya, tergantung Bapak. Kalau boleh masuk satu lagi. Itu mau siap-siap sudah atau kita? Ya. Tergantung kesepakatan. Pak Afgan ini tidak muncul-muncul. Saya telepon dulu. Oh, ini Pak Afgan. Tiduran dia, Pak. Jadi tidak. Baik, mohon maaf Pak karena baru sampai dari Morawali tadi subuh ini. Oh iya.
Baik, terima kasih kepada Pak Bahrun dan Pak Rahmat selaku penguji dan coach, dan saya ucapkan selamat buat Dani Arif Utama. Ya, terima kasih. Semoga lancar dalam menjalankan aktualisasi dan habituasi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Amuri M. Amin yang telah meninggalkan ruangan ini. Baik, untuk itu matikan rekamannya Pak Larry. Baik, Pak.